Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua, salam bahagia, salam sehat, salam kaya. Dari saya, Firman Pratama. Kembali Anda menyimak video dari Cahaya Kehidupan. Kali ini saya membuat video di section Rahasia Hidup Sukses. Saya sampaikan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan sudah membagikan video-video Cahaya Kehidupan ke banyak orang. Anda turut menyebarkan cahaya kepada sekitar. Anda turut membagikan kebaikan kepada orang-orang tercinta Anda. Dan Anda turut serta dalam mengubah Indonesia menjadi lebih cerdas. Channel ini memang saya buat bertujuan untuk membangun kesadaran, membangun pemahaman tentang manusia itu seperti apa. Sehingga memang banyak hal di kehidupan yang saya buat di video ini, ada tentang kekayaan, tentang mendidik anak, tentang pekerjaan, tentang bergaul dengan manusia gitu ya. Semuanya memang harus dibenahi, semuanya memang harus dibahas, semuanya harus sadar bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebaikan, hidup dengan penuh kekayaan, hidup dengan penuh kesuksesan. Terkadang banyak orang merasa sudah nerima dengan apa yang dia dapatkan. Banyak gini nih, sudahlah saya sudah sampai sini saja, sudahlah saya jadi pegawai saja, sudahlah saya dapat income sekian. Nerimo ini bagus, tapi jangan sampai sikap nerimo ini membatasi impian Anda. Jangan sampai persepsi Anda tentang nerimo ini jadi salah. Sebetulnya, kalau kita memahami makna nerimo atau menerima, itu adalah menerima diri bahwa manusia itu makhluk yang punya pikiran dan harus digunakan. Menerima bahwa semua kejadian di hidup kita, di hidup Anda, adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Termasuk tentang kekayaan, termasuk tentang uang. Banyak orang tiap hari bekerja banting tulang, kata dia ya, bekerja keras, bekerja sampai larut malam. Bahkan banyak saya mendengar ada teman saya yang curhat gitu ya, aku tuh sudah kerja keras, aku tuh sudah capek-capek tapi tidak bisa punya mobil. Bahkan saya pernah dengar ada seorang teman di kampus yang dia telepon sepertinya sama istrinya, nadanya marah-marah, ngomongnya adalah, saya ini bekerja untuk kamu, saya ini bekerja untuk keluarga, jangan ganggu saya bekerja untuk keluarga. Ya, iya betul, memang Anda para suami bekerja untuk keluarga, Anda para suami menafkahi keluarga. Tapi ingat, istri dan anak Anda tidak hanya butuh uang. Istri dan anak Anda tidak hanya butuh materi, apalagi Anda ngasihnya sedikit. Lalu Anda mengatakan, saya bekerja buat kamu gitu ya. Kalau Anda ngasihnya banyak, mungkin istri anak Anda tidak akan protes kalau Anda tinggal. Tapi kalau Anda ngasihnya sedikit, sudah gitu Anda jarang pulang, Anda di rumah sebentar, wajar mereka protes. Kenapa? Sudah ngasih uangnya sedikit, tidak pernah ngasih tidak pernah ngasih kebahagiaan secara batin, tidak pernah ngajak guyon dan sebagainya, tidak pernah ngajak jalan-jalan. Nah, ini yang jadi sumber kekacauan sebetulnya. Makanya buat Anda para suami, coba deh kurangi ngomong bahwa ini bekerja buat kamu, buat nafkahi keluarga. Mereka sudah tahu, Pak. Mereka sudah mengerti. Istri Anda sudah tahu kalau Anda bekerja itu untuk membiayai mereka. Tidak perlu diomongkan. Termasuk juga kepada anak Anda, saya ini bekerja untuk kamu nak, kamu harus gini, ayah sudah kerja keras nak, ini buat kamu. Tidak usah diomongkan.
Mereka sudah tahu. Apalagi Anda ngasihnya sedikit. Ini membuat orang jadi tidak bangga kepada Anda, tidak kagum, justru berpikir jadi jelek. Coba Anda gak perlu omongkan seperti itu. Anda buat aja balance gitu ya, buat aja seimbang. Anda bekerja oke, tapi juga harus diimbangi dengan sikap baik Anda kepada anak, kepada istri, sikap cinta Anda kepada istri dan anak. Jangan hanya Anda sibuk dari pagi sampai sore gitu ya, hanya untuk bekerja, apalagi hasilnya sedikit. Ini sumber malapetaka sebetulnya. Coba Anda cek saja. Banyak orang dia rumah tangganya bermasalah karena urusan finansial, karena urusan keuangan. Banyak suami istri bercerai karena urusan keuangan. Statistiknya itu lebih banyak daripada urusan beda prinsip dan sebagainya. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel gitu ya, berita sih bukan artikel, bahwa di masa pandemi ini tingkat perceraian makin meningkat karena para suami tidak menghasilkan uang, istrinya menggugat untuk cerai. Kembali finansial. Masalah uang itu berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, sangat berpengaruh. Anda jangan mengatakan rumah tangga butuh cinta. Coba cek para istri Anda ketika lagi ngerumpi gitu ya. Mereka akan bilang, kalau hanya makan cinta, mati. Ini saya pernah dengar omongan gitu ya. Waktu itu ceritanya saya di rumah, saya sempat jalan gitu ya, jalan pagi, ada ibu-ibu lagi belanja, saya jogging lewat situ, saya dengar gitu ya, ada omongan seperti ini. Ya, ini sepertinya ngomongnya bukan ibu-ibu ini, bukan ibu yang punya rumah, tapi para pembantunya gitu ya. Dia bilang seperti ini, yo kalau punya suami hanya modal cinta, hanya modal sayang, yo mati gitu ya. Lah buat apa ngurus suami yang nggak bisa ngasilin uang? Nah, omongan itu muncul di kalangan para tanda kutip perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ya. Dan ini obrolan yang wajar gitu ya, obrolan yang sangat logis. Ketika sebuah rumah tangga dibangun hanya, sekali lagi, hanya model cinta, penting sih cinta, tapi kalau hanya model cinta, hanya modal sayang, jangan Anda berpikir rumah tangga Anda bisa langgeng gitu ya. No, Anda jangan mengatakan kamu harus terima saya apa adanya, saya lagi nganggur, ya diterima. Nggak bisa Pak. Anda harus punya effort, Anda harus punya kesadaran bahwa istri Anda butuh uang, istri Anda juga ingin tampil seperti teman-temannya, istri Anda juga ingin punya tas yang bagus, istri Anda juga pengen skincare yang bagus, istri Anda juga pengen punya make up yang bagus, istri Anda juga pengen punya mobil seperti teman-temannya. Cinta memang yang mendasari sebuah rumah tangga, tapi ingat, Anda butuh makan, istri Anda butuh penampilan, anak Anda butuh sekolah, semuanya butuh uang. Maka berpikirlah yang benar tentang uang, berpikirlah yang bagus tentang uang. Karena sesungguhnya ketika Anda punya uang, ketika uang Anda cukup ditambah cinta yang bagus, rumah tangga Anda sakinah, mawaddah, warohmah, harmonis, lahir batin, sampai selama-lamanya. Para suami sadari ini, dan para istri cobalah mensupport, cobalah melakukan balancing. Jadi ketika suami Anda itu bekerja terus gitu ya, Anda tarik supaya dia tidak terus-terusan bekerja. Kenapa? Juga percuma. Kerja yang keras sampai banting tulang, sampai berpikir yang stres, efeknya apa? Marah-marah di rumah, jadinya sakit, gak baik juga. Oke, sadari cinta itu memang mendasari sebuah rumah tangga, tapi ingat,
uang, membuat rumah tangga menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih harmonis. Setuju kan? Nah, sadari ini dan resapi. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.